saya diutangin 2,600 juta. Itu kurang lebih 23 juta. Itu ke satu orang tuh. Waduh. Bulan nanti ke bank-bank yang lain. Mungkin bisa ratusan itu. Mungkin. Jadi saya di sana punya pinjaman uang di bank. Gitu. Terus itu solusinya gimana itu? Saya nggak tahu masalah saya itu pinjaman di bank, saya nggak tahu. Bahkan saya nggak pernah komunikasi sama istri saya. Tiba-tiba ada pihak bank nagih ke saya, itu yang pertama kan. Terus yang kedua kalinya itu kok dengar-dengar di interminit gitu kan. Di interminit itu terus saya kan WA ke temannya yang satu plat sama dia. Saya tanya, karena dia memang sudah pulang, tapi sebelum pulang tuh di sana cari majikan dulu katanya Miss. Tapi paspornya dia itu dimasukkan ke bank. Tapi dianya bisa pulang gitu loh Miss, bisa pulang. Terus katanya mau setelah pulang mau ke sana lagi bikin paspor lagi, itu bisa enggak itu? Bahkan dia pulangnya nggak pulang ke rumah saya, nggak tahu pulangnya kemana, nggak tahu. Pertanyaan jenengan tentang utang bank. Yang tanda tangan kan bukan jenengan, dan sampean tidak ada hubungan dengan utang tersebut. Jadi saya rasa nggak perlu khawatir tentang utang piutang tersebut. Oke, siap. Karena mereka akan mencari yang bersangkutan. Soalnya pihak bank ngancam-ngancam mau nyita rumah saya gitu loh, Miss. Loh, dia aja nggak pulang cari kamu kok. Suruh dia cari dia dulu. Yang penting kamu sudah terbukti tidak ada komunikasi dengan istrimu. Nggak pernah komunikasi, nggak pernah nelpon sama sekali. Oke. Nah, mungkin istrimu selalu lihat channel saya, boleh disebutkan kamu dari mana, seperti apa, dan bagaimana. Yang penting setelah viral, istrimu minta take down, kamu harus ngurusin istrimu. Harus berbicara dengan istrimu sendiri. Yang penting kamu bukan play victim ya. Artinya adalah, apa yang kamu sampaikan ini benar-benar bahwa istrimu tidak kirim uang ke kamu. Kalau boleh tahu kamu orang mana sih? Malang saya, Bu. Oke, Malang. Istrimu juga orang? Jember. Istrimu orang Jember. Jember mana? Iya. Jembernya Pakusari. Dulu Pakusari. Kok dulu Pakosari, maksudnya sekarang kamu nggak tahu dia posisi ada di mana? Saya telepon ke mertua nggak tahu. Itu katanya kemungkinan ke Bali katanya. Mertua saya ke Bali katanya, kerja di Bali gitu kan. Katanya ada kenalan seorang laki-laki gitu loh. Terus? Terus saya temennya, katanya laki-laki itu orang Jember juga gitu loh. Apa dia pulangnya kemana saya kan kurang tahu. Yakin sama nggak pernah minta uang dari istrimu sama sekali? Saya nggak pernah. Selama ada masalah itu nggak pernah minta uang. Cuma saya pernah kan minta uang untuk anak-anak. Mas, saya anak-anak minta uang buat bayar sekolah ini gitu kan. Dan ya nominalnya nggak banyak sebenarnya. Cuma 1 juta, 2 juta seperti itu kan saya bilangnya waktu itu. Terus dia bilang, itu udah tanggung jawab kamu sebagai suami. Bilang gitu kan. Ya sih benar sih, tapi kan dia keluar negeri demi membiayai anak-anaknya kan. Kalau boleh saya tahu seperti itu kan. Ya kan akhirnya saya tanya begitu juga. Nah kamu kerja di situ tuh tujuannya apa? Saya bilang gitu kan. Tujuan kamu itu kerja di luar itu tujuannya apa? Kalau memang harus tanggung jawab itu sepenuhnya ke saya. Dulu kan kerja kita atas persetujuan sama-sama. Nah gitu kan. Untuk memperbaiki ekonomi keluarga kita. Tapi kalau sampai bilang seperti itu, kayak gitu, ya udah sekarang masalah anak biar saya yang ngurus. Setelah itu saya nggak pernah minta uang ke dia lagi. Jadi suruh itu banknya nyari keluarganya, kasihkan alamatnya. Oke, siap. Bahkan utangnya itu ke ponakan saya juga, ke saudara-saudara saya sudah dipinjemin. Soalnya kemarin itu kan banyak yang nelpon ke saya itu tanggung jawab ke saya, sedang gitu, rumah sampean akan di plat merah. Kalau kamu diancam-ancam, ada bukti pengancamannya, kamu laporkan ke saya. Karena saya tidak suka orang yang tidak bersalah, tidak ada sangkut pautnya diancam. Tak cari orang-orang yang suka ngancam orang lain. Iya. Karena mengganggu ketentramanmu. Kecuali uang itu dikirimkan ke kamu dengan ada resit. Saya diteror itu loh. Waktu diteror saya pusing, diteror terus sampai saya pusing. Di sana suruh nyari ke tempatnya ibunya. Karena dia udah nggak pulang ke rumah saya kan, berarti kan udah ada hubungan sama saya tuh, Miss. Yo, enggak, tapi kalau dia ada sakit, ada meninggal yang dicari pasti kamu.
sekarang kan nggak, apalagi nggak pulang. Saya dengar-dengar dia pergi ke rumah gebetannya itu, Miss. Itu seandainya terus akhirnya kan saya urus surat cerai sekalian, daripada saya mikirin apa tuh, Miss. Istri kerja nggak ada, istilahnya nggak ada kabar gitu loh, Miss. Kalau udah saya urus suratnya itu gimana itu? Ya, berarti kamu nggak ada hubungan sama dia. Seandainya dia meninggal suatu saat, ataupun ada apapun, utang-utang apapun juga itu loh, Miss. nggak ada hubungan sama kamu. Bang tuh nggak nagih ke saya itu loh, Miss. Oke. Sudah ikhlas, benar-benar ikhlas menceraikan istrimu. Ya gimana lagi, Miss, dia pulang nggak pulang ke rumah. Apalagi dengar-dengar dari temannya memang dia ada hubungan sama orang lain. Bilang mau nikah sama orang yang dia pernah kirim paket ke sana, dia bahkan mungkin saja uangnya itu dia kirim ke orang itu, kemungkinan seperti itu kan, Miss. Kan temennya saya telepon temennya yang pernah nagih utang ke saya juga. Saya tanya-tanya seperti itu. Datang ke tempatmu, menyita tempatmu tanpa tanda tanganmu, itu kasusnya besar loh. Saya ada pengacara yang akan membantu kamu. Oke, kalau boleh tahu berapa sih utangnya dia? Banyak, Miss. Ke keponakan saya aja, ponakan saya baru bilang ke saya, ponakan saya kan di Hongkong juga. Ponakan saya diutangin 2,22 juta. Jadi kurang lebih 23 juta. Itu ke satu orang tuh. Waduh. Bulan nanti ke bank-bank yang lain. Mungkin bisa ratusan itu nih. Mungkin.